Dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah tampilan error yang seperti ini menjadi tampilan yang lebih informatif, ada tombol reload, dan pastinya lebih ramah bagi user. Oke teman-teman, untuk langkah pertama kita buat project baru. Di sini saya akan memilih empty views activity. Kemudian next. Untuk projectnya saya beri nama error handling web view. Dan untuk yang lain, secara defaultnya ada Kotlin dan minimum SDK-nya saya biarkan default di API 24. Klik finish dan kita tunggu proses Gradle-nya berlangsung ya. Oke, setelah projectnya selesai, kita pindah ke lib version Tom ini dulu ya. Nah, pada bagian ini kita tambahkan satu dependensi, namanya swipe refresh layout. Swipe refresh layout. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah ketika kita melakukan swipe ke bawah, maka halaman kita otomatis di reload gitu ya. Ini versi yang kita masukkan adalah versi 1.1.0, kemudian kita tambahkan ya pada bagian bawahnya ini tambahkan Android X swipe refresh layout. Grupnya Android X swipe refresh layout. Kemudian name-nya adalah swipe refresh layout dan versionnya merujuk pada variabel ini, swipe refresh layout. Nah, oke. Selanjutnya kita tambahkan dependensi pada modul app ini, build Gradle yang bagian modul, tambahkan di bawah implementation ini, implementation libs Android X dot swipe refresh layout. Nah, selanjutnya klik sync now dan kita tunggu proses sinkronisasi hingga selesai. Oke, setelah proses sinkronisasi selesai, kita masuk ke manifest terlebih dahulu. Nah, pada bagian manifest ini kita tambahkan perizinan pada aplikasi. Karena aplikasi yang kita mau buat adalah aplikasi web view, maka kita perlu perizinan internet. Sini tambahkan use permission internet. Selain itu, kita juga perlu permission untuk mengetahui akses network state. Yang ini ya. Ini untuk mengetahui apakah aplikasi kita sedang mengakses ya, sedang memiliki akses internet gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita berpindah ke activity main. Nah, pada tampilan ini kita ubah tampilannya menjadi split view, split code ini ya. Nah, ini pada layout kita gunakan swipe refresh layout. Dan text view-nya kita ganti menjadi web view. Seperti ini. Layout-nya adalah swipe refresh layout. Kemudian ID swipe-nya adalah swipe refresh. Dan pada bagian dalamnya ada web view. Dengan ID-nya adalah web view seperti ini. Oke, untuk tampilan kita sudah selesai. Layout-nya sudah selesai. Kita berpindah ke main activity. Nah, di main activity kita perlu mendefinisikan beberapa variabel. Sebelumnya kita hapus dulu yang tidak terlalu penting ya. Ini kita hapus saja. Nah, di dalam kelas main activity ini kita tambahkan ya. Yang pertama adalah parameter privat let ini var swipe refresh ya. Swipe refresh dengan kelasnya adalah swipe refresh layout seperti ini. Kemudian kita definisikan juga web view-nya. Let init var web view dengan kelasnya adalah web view. Ini. Kemudian kita definisikan juga parameter main URL. Nah, pada kesempatan kali ini web view kita akan memuat halaman youtube.com atau kita memuat halaman yang lain aja ya, example.com ya, example.com seperti ini. Jadi sudah selesai kita mendeklarasikan beberapa variabel. Kita masuk ya, kita temukan swipe refresh ini pada view dengan fungsi find view by ID id swipe refresh. Kemudian cari lagi web view pada layoutnya dengan menggunakan find view by id r.id kemudian web view. Kemudian kita tambahkan setting web view-nya, web view.settings .javascript enable sama dengan true. Kemudian web view settings DOM storage enable-nya juga true. Kemudian web view load URL adalah main URL ya, main URL. Nah, ini adalah fungsi untuk membuat aplikasi web view tanpa halaman handling. Jadi ketika error dia akan muncul tampilan error. Kenapa nih? Oke, kita coba untuk running terlebih dahulu. Run. Oke teman-teman, ini adalah tampilan ketika aplikasi web view kita berhasil ditampilkan. Nah, kita coba ketika internetnya mati, maka akan muncul error seperti apa ya. Kita coba buka ulang aplikasinya. Nah, ketika kita coba buka ulang dengan kondisi tanpa internet, maka dia akan muncul error seperti ini. Dia akan memunculkan URL-nya dan errornya seperti ini. Ini akan sangat tidak
user friendly bagi pengguna yang awam ya, dan tidak informatif, sehingga kita memerlukan untuk membuat halaman baru yang lebih informatif. Dan di sini saya sudah menyiapkan satu file HTML. Nah, untuk handling ketika web view mengalami error atau terkendala internet ya, internetnya tidak tersedia. Dan ketika tombol ini diklik, maka dia akan mencoba untuk memuat ulang. Nah, file error ini kita pindahkan ya. Ini untuk file error ini codingannya seperti ini. Nah, di sini ada HTML, kemudian ada stylingnya ya, CSS. Kemudian kontennya bisa teman-teman ganti ya, perbarui. Ini adalah untuk iconnya, dan di sini juga disediakan button on click dengan fungsi retry. Ini fungsinya untuk sebagai jembatan ya, jembatan untuk fungsi yang ada di Android Studio. Nah, file error HTML ini kita kopas ya, kita pindahkan dia di lokasi project kita di Android Handling. Kita masuk ke app src, kemudian pada folder main buat satu folder namanya assets. Nah, di dalam assets ini paste codingan HTML-nya, error.html. Kemudian setelah ini maka kita sesuaikan codingan di main activity. Jadi bukan langsung load main URL lagi ya. Kita hapus dulu, kita buatkan satu web view client. Nah, kita buatkan fungsi web view client seperti ini. Jadi, ketika teman-teman bisa meniru kode yang ada di sini, ini fungsinya adalah untuk mengecek ya, mengecek apakah proses refresh masih berlangsung ya. Ketika halaman sudah selesai dimuat, maka swipe refresh-nya akan false. Artinya icon loadingnya akan hilang gitu ya. Nah, ini juga disediakan ketika web view-nya menerima error, maka halaman yang akan dimuat adalah halaman error.html, halaman lokalnya tadi ya, yang ada di aset. Kemudian ketika HTTP-nya error juga kita muat halaman error.html. Dengan swipe refresh is refreshing-nya juga kita ganti jadi false ketika sudah selesai ya. Selain itu kita juga menambahkan satu fungsi untuk mengecek apakah networknya sedang tersedia. Nah, jika proses swipe refresh atau pull refresh-nya dilakukan, maka akan dilakukan pengecekan apakah tersedia koneksi internet. Jika tersedia, maka halaman yang akan dimuat adalah halaman depan, halaman main URL yang kita definisikan di atas tadi, yaitu example.com. Jika tidak tersedia jika koneksi internet tidak tersedia, maka halaman yang akan dimuat adalah halaman offline yang kita definisikan di aset tadi, error.html. Kemudian untuk fungsi pengecekan is network available-nya ada di sini, bisa dikopas saja. Kemudian untuk bagian ini, inner class web app interface, ini fungsinya untuk memfungsikan apa yang ada di tombol HTML tadi, memfungsikan coba lagi ini. Ini kita ada fungsi namanya retry. Nah, di sini ada tombol retry ya, fungsi retry. Nah, ketika fungsi retry ini berjalan, maka akan dijalankan proses loadingnya akan dinyalakan. Kemudian jika tersedia internet, maka dia akan memuat main URL. Jika tidak tersedia internet, maka yang akan dimuat adalah halaman offline. Pada bagian atas ini kita juga akan panggil ya. Kita panggil ya ini ya, JavaScript interface-nya web app interface yang tadi dengan tag-nya adalah Android yang ini. Nah, ketika window Android retry, maka dia akan menjalankan fungsi yang ada di sini. Oke teman-teman, kita sudah selesai membuat halaman handlingnya. Selanjutnya kita akan lakukan uji coba. Kita run aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan ketika web view gagal dimuat karena emang di sini internetnya lagi dimatikan ya. Kita coba aktifkan internetnya, kemudian kita swipe ke bawah. Nah, dia akan mencoba untuk reload. Nah, ini ketika berhasil, maka dia akan memunculkan halaman example.com gitu ya. Nah, ketika kita matikan lagi internetnya dan kita refresh lagi, maka dia akan muncul halaman offline dengan tampilan yang informatif seperti ini. Dan kita klik coba lagi juga bisa ya. Ini fungsinya sama dengan swipe refresh. Kita nyalakan lagi internetnya dan kita coba tekan tombol muat ulang atau coba lagi ini di sini. Nah, ini. Oke ya, sudah berhasil. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini ya. Video terkait bagaimana caranya membuat halaman error yang lebih informatif ya ketika
web view kita gagal memuat halaman, baik itu karena internet yang terputus atau URL yang sedang tidak bisa diakses. Dengan tampilan seperti ini, user akan lebih memahami ya, dan tentunya lebih ramah bagi pengguna. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.